even know you. I quit. You know about him. It's everything you need to Dog or something. He killed his brother. Unfinished business. Where do we start? Di awal film menampilkan si John yang sedang latihan sambil melampiaskan kekesalannya terhadap Deadshot. Dan lalu di tempat yang berbeda, kini Deadshot akan membunuh lagi di tengah-tengah pertemuan pejabat-pejabat pemerintah. Dan tak berselang lama dia pun menembak yang tepat mengenai dada seorang pejabat. Kembali ke markas, Feli menginformasikan bahwa dia telah meretas percakapan agen federal dan menemukan janji pertemuan dengan klien barunya di Starling City. Lalu teman dari si John yang bernama Layla telah memasang jebakan buat Deadshot. Mendengar hal itu, Oliver dan John menjadi tenang. Lalu Oliver pun menyusun rencananya untuk makan siang bersama Laurel. Tiba-tiba kita flashback. Kini mereka pun mencoba menyusun rencana untuk menyerang Fries, tetapi sebelum semua itu dilakukan, Oliver akan dilatih untuk memanah dulu, agar kelak dia menjadi anak yang berguna nantinya. He'll hit his mark by Sunday. Lila. What is it? Kembali ke masa sekarang, kini John ke markas agen federal untuk bertemu Layla. Di sini maksud kedatangan John yaitu ingin bergabung dalam penangkapan Deadshot. Akan tetapi hal itu tidak disetujui oleh Layla dan dia pun mengancam John jika macam-macam dia akan ditangkap. Lalu berpindah ke Oliver yang mendatangi Laurel di kantornya. Niatnya ingin mengajak Laurel makan siang, tetapi Laurel sibuk dikarenakan dia mempunyai seorang klien yang uangnya telah ditipu oleh seseorang dan Laurel disuruh untuk menangani hal tersebut. Eric. Yes. So this could get rough. You stole our future, Miss Lance. We want it. Di malam harinya di kediaman Tuan Moore, dia kedatangan seorang laki-laki yang menyampaikan dia adalah utusan Laurel. Namun sesaat sudah masuk di rumah, dia pun membunuh Tuan Moore dan mengacak-acak rumahnya. Lalu dia juga membunuh istri dari Tuan Moore. Namun anak laki-lakinya berhasil kabur. Lalu si pembunuh pun melaporkan ke Tuan Rasmus bahwa semua berjalan lancar dan akan memburu anak laki-laki dari Tuan Moore. The child got away. Got away? Starling City is expected to be host of this year's Festival of Lights. Di pagi harinya di rumah Oliver, dia pun menonton berita yang mengabarkan kematian dari Tuan Moore beserta istrinya. Sontak hal itu menarik perhatian Oliver dan film pun dimulai. Berlanjut di kantor polisi, nampak Laurel yang syok dan ditenangkan oleh Tommy. Lalu seorang wanita menyampaikan bahwa akan membawa anak Tuan Moore ke panti asuhan, tetapi Laurel ingin mengasuhnya untuk sementara waktu. Lalu Oliver datang dan ingin menjenguk Laurel dikarenakan Oliver merasa iba ke Tuan Moore. Namun dia ditahan oleh Tommy. Lalu Laurel datang dan mereka pun berpisah. Kini Oliver dilatih memanah. Awalnya dia kesusahan, tetapi dia ditenangkan oleh anak Yove, sehingga dia pun hampir baper. Namun Steve datang mengganggu suasana tersebut. Bangkai Steve. What's this? Berpindah di markas Oliver, dia pun dijelaskan bahwa besok jam 8 malam, Lawton akan beraksi lagi dan John berencana ingin menangkapnya. Tetapi Oliver tiba-tiba bertanya ke John, apakah kau benar ingin dia ditangkap? Lalu John menjawab tidak, yang berarti mereka sepakat bahwa akan membunuh Deadshot esok hari. Lalu Oliver menjelaskan kronologi dari pembunuhan klien Laurel yang didalangi oleh Edward Rasmus, seorang penasihat keuangan. Lalu Oliver menyuruh Feli untuk menghack riwayat telepon Tuan Rasmus. Lalu Oliver pun pergi. Another friendly meal? Berpindah ke detektif yang mendapatkan informasi dari anggotanya bahwa anaknya baik-baik saja. Mendengar hal itu, dia pun merasa tenang dan lalu pergi. I just want to see him brought to justice like you. Taylor, I make the world's best macaroni. Lalu di kediaman Laurel, dia pun membujuk Taylor agar makan. Tetapi Taylor menolak dikarenakan dia kangen dengan orang tuanya. Lalu Tommy pun memotivasi Taylor agar tidak sedih lagi. Tommy pun punya cara agar dapat melihat orang tua Taylor. Hal itu pun berhasil dan membuat Taylor tersenyum lagi.
You constantly surprise. Lalu pintu pun dikedor-kedor yang ternyata itu adalah pembunuh bayaran yang membunuh kedua orang tua Taylor. Pria itu pun masuk. Dia pun menembak membabi buta. Namun tiba-tiba Oliver datang. And that's not all he talked about. Dan keesokan paginya nampak rumah Laurel yang dipenuhi polisi. Lalu ayah Laurel menyampaikan akan memindahkan mereka bertiga ke tempat yang aman. Lalu Tommy menyarankan ke rumah Oliver dikarenakan keamanan rumah Oliver lebih ketat dibandingkan keamanan gedung putih Persian. Wadidaw. Mendengar itu si detektif pun setuju. And right now, Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba dan disambut oleh si John dan mengenalkan seorang pengawal yang bernama Robbins akan menjaga mereka semua. Where you go, Show you where I hide the good cookies. whenever you're ready, I can take you to your next. Lalu John menyampaikan kode-kode kepada Oliver tentang penangkapan Deadshot dan Oliver pun mengerti kode itu. Sesaat ingin pergi, dia pun ditahan oleh Tommy karena Tommy tidak ingin Oliver jauh dari mereka. Namun Oliver menenangkan dan berjanji bahwa mereka akan baik-baik saja. Mendengar itu Tommy pun tenang. Berpindah ke Thea dan Roy yang sedang makan malam di sebuah kedai. Sesaat mereka makan, tiba-tiba radio di saku Roy menyampaikan bahwa ada pergerakan dari Grand Arrow di area pelabuhan. Mendengar itu Roy pun pamit dan pergi. Ternyata itu hanyalah jebakan dari si detektif untuk menangkap Roy yang telah mencuri radionya. thanks, but I know the Jake place. was pretty specific about where you Lalu Feli menyampaikan ke Oliver tempat dia akan standby memanah Deadshot. Namun tiba-tiba muncul notif yang menyampaikan bahwa Rasmus akan melarikan diri ke Shanghai. Mengetahui hal itu, Feli pun memberikan pilihan ke Oliver apakah akan membiarkan Rasmus kabur atau menangkapnya. Mendengar itu, Oliver pun langsung pergi. Lalu di tempat pertemuan untuk menjebak Deadshot, kini nampak John ada di sana untuk melihat penangkapan dari Deadshot yang dibuat oleh para agen federal. Nampak wajah yang cemas dari John dikarenakan Oliver belum ada di sana, padahal kita tahu bahwa Oliver sedang menuju ke tempat Rasmus. Kini nampak Rasmus yang telah dibegal oleh Oliver. Ternyata jebakan itu telah diketahui oleh Deadshot, alhasil Deadshot pun menembak mereka membabi buta. We're blown. Take. John pun mengetahui posisi Deadshot dan bergegas mengejarnya. Space view right here. Kini John pun diobati di markas, lalu tiba-tiba Oliver datang. Nampak kekecewaan dari wajah John. Oliver pun menceritakan kalau dia telah menghalau pelarian dari Rasmus. Namun John menyampaikan karena Oliver tidak hadir, Deadshot pun lolos dan 4 agen tewas terbunuh. Mereka pun bertengkar. Lalu John pergi dengan kekecewaan yang amat dalam. Try again. Kini Oliver masih dilatih untuk memanah, lalu anak Yove pun menunjukkan beberapa gerakan. Namun sesaat anak Yove menjelaskan caranya, tiba-tiba And I let go. setelah mereka melakukan hal enak itu, mereka pun lanjut bercerita yang jorok-jorok. Berpindah ke Laurel dan ibu Oliver. Sesaat mereka sedang bercerita, tiba-tiba Oliver datang dan menyampaikan penangkapan dari Rasmus. Mendengar itu, Laurel pun tersenyum. Sesaat mereka ingin pulang karena merasa sudah aman, ibu Oliver pun menahannya. Lalu berpindah ke Rasmus yang kedatangan si pria pembunuh yang berpura-pura menjadi pengacara. Lalu Rasmus pun memperingatinya untuk melupakan anak dari Mouse. Tetapi pembunuh itu tidak mau dikarenakan anak itu telah melihat wajahnya. Namun sebelum pergi, pembunuh tersebut menyuntikkan racun yang seketika itu Rasmus pun tewas.
We're done here. Kind of a regular around here. Lalu Thea pun datang untuk membebaskan Roy. Namun sebelum dibebaskan, mereka pun disuruh detektif untuk mengikutinya. Ternyata detektif membawa mereka berdua ke kamar mayat dan memperingati Roy untuk tidak terobsesi dengan Green Arrow, agar dia tidak menjadi korbannya. Setelah mendengar nasihat itu, mereka pun pergi. Berpindah ke rumah Oliver, sesaat penjaga sedang berpatroli, tiba-tiba pintu dikedor, yang ternyata itu adalah pengantar paket. Tetapi si penjaga mengetahui kalau itu jebakan, tetapi dia terlambat dan tewas dibunuh oleh pembunuh bayaran itu. Pria itu pun mematikan saklar lampu, lalu Oliver mengevakuasi Tommy dan Laurel. Dia pun beralasan akan mencoba memperbaiki lampu. Where's the child? This how your way. Sesaat saling mencari, akhirnya mereka pun dipertemukan. Ollie is still out there. You're about to find out. Alhasil pembunuh itu pun tewas dengan kondisi tertusuk pengorek api. Hehehe, kasihan orang itu salah masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian rumah Oliver pun ramai dengan kedatangan polisi. Lalu Oliver memberikan kesaksian palsu kepada detektif agar dia lolos dari pemeriksaan. Alhasil detektif pun percaya dan mereka pun pergi. Lalu Oliver dan Tommy berbicara tentang perasaan Oliver terhadap Laurel. Tommy pun mencoba mengikhlaskan Oliver kembali ke Laurel, tetapi Oliver tidak mau karena dia takut jikalau Laurel kenapa-kenapa ke depannya. Thank you for everything you tried. Keesokan paginya, kini Taylor telah dijemput oleh kakek dan neneknya. Mereka pun berpelukan dan nampak kesedihan di wajah Laurel. Tommy, Tiba-tiba Tommy muncul dengan membawa barang-barangnya. Rupanya Tommy akan pergi dari rumah Laurel karena dia sadar bahwa cintanya selama ini bertepuk sebelah tangan karena dia tahu bahwa Oliver dan Laurel masih saling mencintai. Dia tak ingin menjadi pengganggu dalam kehidupan mereka. Lalu Tommy pun pergi. Kasihan Tommy. Di tempat yang berbeda, Roy curhat kepada Thea bahwa dia telah terobsesi kepada Green Arrow karena semenjak dia telah diselamatkan saat di kereta api, dia pun merasa berhutang budi kepada Green Arrow dan akan berusaha untuk menemuinya. Mendengar itu, sebagai pacar yang baik, Thea pun akan membantu Roy untuk mencari Green Arrow. I can tell this, so let's find him. Di markas Oliver, kini John termenung. Lalu Oliver datang. Ternyata John datang berpamitan karena sebelumnya dia telah dikecewakan Oliver. Lalu Oliver hendak menahannya, tetapi John berkata, hanya busur panahmu yang dapat menahanku pergi. Mendengar itu, Oliver pun terdiam kaku. Kembali ke pulau, sesaat Oliver dan anak Yauve kembali dari latihan, tiba-tiba Yauve datang dengan pasukan Fryes. Steve pun dipukuli dan Yauve berkata ke Oliver, waktumu telah berakhir di pulau ini. Dan film pun bersambung, guys.